Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Sungai Jingkem. Saya berusaha pengen cari tahu nih tentang Sungai Jingkem itu apa. Dan sekarang kita udah ketemu sama Bapak Matnung. Bapak Matnung. Matnung. Jadi Bapak kurang lebih tahu ya tentang wisata Sungai Jingkem ini. Ya. Sebenarnya wisata Sungai Jingkem ini tujuan utamanya apa sih, Pak? Tujuan utamanya membangun ekonomi masyarakat wilayah kampung di sini, daerah sini. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Cara apa ya? Cara penggerakan kreativitas untuk bangun ini gimana? Awalnya kita teman-teman ya yang pada di luar merantau di luar dari Bekasi, kita berusaha artinya kumpul, artinya begitu kita pulang merantau dari teman-teman sebagian di nomor ke daerah orang, ini kita balik ke kampung melihat kampung kita, artinya banyak potensi yang perlu kita bangun, kita manfaatkan untuk masyarakat banyak. Jadi awalnya dari orang perantau di balik kampung ke sini dan dicoba untuk dibangun kreativitasnya gitu. Iya, akhirnya kita kumpul dalam anggota kurang lebih sekitar 5 orang. Awal pertama kita bikin keputusan kita keliling susur sungai ini, Sungai Jingkem. Namanya dulu sih bukan Sungai Jingkem, Solokan Jingkem. Jingkem kalau kata bahasa orang Betawi sini. Ada artinya sih nama kalau bicara Jingkem Sungai Jingkem itu ada artinya. Apa tuh? Duduk sambil diam. Itu karena itu ada sejarah. Sejarahnya sungai ini kita bangun. Seperti itu. Sejarahnya apa? Sejarah waktu peperangan antara Belanda dan Jepang. Itu Belanda kalah serang dan pertempuran di laut, akhirnya Belanda mundur, terpukul mundur, larilah nyari sungai untuk persembunyian. Nah begitu ketemu sungai Solokan Jingkem ini, dia dari laut tidak ada muara, karena sungai ini dikelilingi oleh hutan bakau. Iya, seperti gua. Nah akhirnya ini dibuat, masuklah Belanda untuk persembunyian. Nah, ya tempat sembunyian tersebut dia dinamakan sama Belanda Sungai Jingkem. Mungkin kalau lebih jelasnya nanti bagian sejarah, bagian sejarah sekiannya nanti. Kalau asal mulanya Sungai Jingkem, seperti itu. Yang kita tahu saat ini teman-teman bangun Sungai Jingkem ini karena dari melihatnya prihatin lihat daerah kita yang berbatasan dengan DKI, tapi dari infrastruktur jalan, ekonomi sangat miris. Nah ini kita bergerak dalam kelompok anak-anak muda yang peduli dengan lingkungan. Kita bentuk waktu organisasi kita 6 hingga 15 orang menjadilah kelompok KPL, Forum Pemuda Lingkungan. Nah tercetuslah forum itu. Akhirnya apa yang kita perbuat? Akhirnya kita kumpul lagi musyawarah, kita patungan untuk membangun Sungai Jingkem dengan iuran per bulan 50.000. Iuran awal. Iuran per bulan 50.000. Itu kurang lebih ada anggota yang ikut andil di sini sekitar 30 lebih. 30 lebih. Kita bangun Sungai Jingkem untuk pertama, uang dana pertama kita sebesar sebulan, waktu itu 2 bulan sekitar 3 juta lebih. Kita bangun bambu sekitar 200 batang. Ya, bambu seperti ini, trek gitu. Akhirnya dapat sebulan 2 bulan kita minum. Kita pun udah minum itu, warga di sini pun dibilang kerja apaan sih? Kayak lu bilang nggak ada kerjaan yang lain. Iya, nggak ada kerjaan. Iya, banyak cemoohan, sindiran, kita tetap cuek. Sampai waktu itu hari Lebaran yang lalu ya, tahun lalu kita geber sampai mentok meledak gitu.
dari siang sampai malam Untuk membangun ini semua. semua. Akhirnya kita tetap bicara ke gubernur anggaran ini bagaimana teman-teman artinya udah menyerah. Akhirnya ada salah satu anggota menghibahkan dia punya BPKB kendaraannya. Akhirnya disekolahkan BPKB itu. Dihibahkan langsung disekolahkan. Ya dapatlah dari hasil uang BPKB itu bantu sekitar 2 truk. Ya, bangun. Alhamdulillah terapi waktu itu dermaga hati sudah jadi baru sekitar 70%, trek pun panjang sekitar 70 meter. Akhirnya kita memang di suasana lebaran udah bingung, udah kalut bagaimana mikirin besok aja mau silaturahmi keluarga, anak istri pun udah belum punya baju, belum beli kue, belum beli apa. Akhirnya kita mau meraya bismillah kita buka launching tahun yang lalu 2019 berarti udah sekitar 1 tahun ya? 1 tahun sekarang. Lebaran ini kita 1 tahun. Lebaran ini udah genap 1 tahun. Iya, 1 tahun. Seperti itu. Panjang dulu ya, Iya. sejarah. Kalau dari awal kita cerita sejarahnya Sungai Jingkem ini dibangun, artinya mungkin nggak kelar 1 hari. 1 hari lebaran. Nggak bakal kelar ceritanya. Itu pun ceritanya sangat sedih. Seperti itu, sangat sedih. Karena terbangunnya Sungai Jingkem ini terlahir kita artinya sangat miris dengan melihat keadaan kampung kita, warga kita yang ekonominya lemah. Sedangkan kita ini perbatasan dengan DKI. Tapi seolah-olah mata pemerintah nggak ngelihat. Seperti itu. Kita bicara prakteknya. Contoh anggaran desa Samudra Jaya, ini kan desa Samudra Jaya, anggaran paling terbesar untuk provinsi Jabar, paling tertinggi. Tapi kalau bicara anggaran memang iya, wah pasti akan masuk dari wilayah pintu masuk indah. Tapi begitu dimasing ke dalam, seperti apa dalamnya, saya juga bisa bicara nanti menjelekkan sesuai dengan fakta dari infrastruktur jalan dan segala macam. Bahkan sampai 6 hingga 7 tahun belum ada renovasi. Belum ada renovasi. Jadi itu kita terbentuknya Sungai Jingkem ini ingin buktikan bahwa pemerintah kita orang yang hidup pas-pasan, yang hari ini dapat hari ini habis, tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Yang pertama, penambahan ekonomi masyarakat di sini sudah mulai meningkat. Tujuan utama itu ya, Tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat warga sekitar. Tapi saat ini Jingkem udah seperti ini udah sekitar 30% buat kami ya. 30% dengan target 100% baru berjalan 30%. Tapi udah alhamdulillah masyarakat Kampung Sembilanan ini untuk mobil khusus sekitarnya udah mulai ada peningkatan ekonomi. Seperti itu. Tetap Sungai Jingkem ini bukan hanya sebatas puas di sini karena belum mencapai target. Tapi rencana pembangunan sampai target kalau nggak salah itu dari budget yang akan digelontorkan sekitar 19 hingga 20 miliar lebih. Untuk pembangunan Sungai Jingkem. Tapi ini belum jadi, baru separuh. baru 30% bukan separuh. Baru 30%. Baru 30%. Rencananya Rencananya kita trek akan dilebarkan sekitar 2 meter 40, 1 meter 20 untuk jalur trek sepeda, 1 meter 20 untuk jalan kaki. Bahannya bukan pakai bambu lagi, nanti kita tiang cor, pakai peralon seperti yang 8 in. Treknya yang kita kasih papan yang 4 cm ketebalannya. Betul, ke depannya nanti kita punya target teman-teman akhir tahun ini mulai berjalan. itu targetnya ya. Waktu target seperti itu. Tapi alhamdulillah kami sekarang udah dapat angin segar dari pihak pemerintah yang terkait, bukan pemerintah, perusahaan donatur yang terkait. Ya donatur, insya Allah kedepannya kita dapat suntikan dana dari mereka. Untuk saat ini kami belum bisa membocorkan. Oh iya benar. Ya minimal kita akhir tahun ini udah mulai ada pergerakan. Soal pengunjung, biasanya kalau weekend itu berapa Pak? Berapa orang? Kan kalau kita bicara karena Hari libur nih. hari-hari libur itu menembus angka tiket karena yang di bawah Biasa 15 tahun nggak bayar ya tiket donasi, yang dihitung dari 15 tahun ke atas Oh 15 tahun ke atas bayar, tapi Bayar. kalau yang bawah enggak nggak bayar? Gratis. Oh gratis. seperti itu. Kita kemarin minggu angka menembus tiket 3.000 hari weekend minggu kemarin 3.000 tiket. 3.000 tiket donasi 3.000 tiket harganya 3.000 3.000.
lumayan banyak ya. Iya, mungkin kalau kita spekulasi mungkin pengunjung kemarin hari weekend kalau begitu sama anak-anak antara bisa 5 hingga 6 ribu pengunjung Kamu untuk hari weekend. Biasa kalau weekend. Weekend. Kalau biasa kita minimal ya tiket donasi 200, paling rendah tingginya 500. Begitu. Itu Untuk udah- hari biasa. Udah lumayan banyak yang kesini ya. Lumayan alhamdulillah. Ini pun kita belum pakai di Mensos ya. Medsos. Mensosnya kita belum buka. Karena ini pun Sungai Jingkang udah punya Mensos, artinya punya IG, Facebook segala macam. Kita Instagram udah udah punya. ada ya? Instagram kita udah ada, tapi kita tetap menutup. Iya. Saya kan tahu dari Sungai Jingkem ini emang dari Instagram. Ya saya lihat ya lumayan bagus sih, emang kreatif gitu. Makanya saya kesini buat lihat emang bagus. Cuman emang infrastruktur dari depan emang kurang Memang. memadai. Tapi insya Allah Jalannya berbatu. insya Allah kedepannya nanti karena kita berhubung dengan COVID ini, aturan dari PSBB ini, sebenarnya kalau nggak ada COVID atau aturan PSBB, sebenarnya kemarin kita anggaran sudah turun untuk perbaikan jalan sekitar 3 kilo itu udah ada anggaran sebesar 5 miliar dari Pemda, bahkan sudah dilelang. Begitu mau penggerakan jalan action tertunda karena COVID. Jadi kita nunggu dari hasil dari pemerintah ini. Seperti itu. Anggaran ini memang kalau infrastruktur jalan sudah ada dari pemerintah terkait dari provinsi. Sudah ada. Berarti untuk pemerintah Belum ada sentuhan dari pemerintah. sepenuhnya belum ada. Bukan sepenuhnya, sekecilnya pun belum ada. Belum ada sama sekali. Belum ada. Berarti ini cuman apa Swadaya dari Swadaya putra dari daerah masyarakat sini sekitar. sekitar di daerah Sembilangan. Sembilangan 2 desa. Sembilangan itu dipecah jadi 2 desa, ada desa Samudra Jaya dan desa Purujaya. Oh gitu. Iya, pun 2 kecamatan, satu kampung itu 2 desa, 2 kecamatan. Saya kecamatan. Iya. Seperti itu. Maksudnya ke kabupaten Kalau kabupaten tetap Bekasi. Kabupaten Bekasi. Sama. sama ya. Cuma desa dan kecamatan yang beda. Ada juga. Profesi di sekitar ini sebelum nelayan, Nelayan dan petani tambak. nelayan dan petani tambak. Petani tambak. Rumput laut, hasil tambak ya. Tambak itu budidayanya ada rumput laut, udang windu sama bandeng. Sekarang masih ada. Ini tambaknya. Tambaknya ini. Alhamdulillah. Tapi dengan adanya ini, Sungai Jingkang ini, masyarakat sudah merasa sangat tergantung semuanya ditambak. Karena kan kita terus terang aja bicara limbah dan yang lain-lainnya sangat rentan. Apalagi kita budidaya tambak udang. Udang kan nggak boleh kena limbah sedikit. Stres. Itu kebanyakan anti gagal. Contoh kita kemarin yang kita rasakan, masyarakat sekitar Kampung Sembilangan, pertama kita ada banjir nasional. Total kerugian masyarakat di sini miliaran. Sampai kan dibilang kalau memang nggak ada ini pun nggak makan. Terus lagi bicara COVID yang dibilang pemerintah dapat bantuan dan segala macam, ternyata tidak ada. Tetap kami sebagai pengelola Jingkang, waktu anjuran dari pemerintah kami tutup selama 2,5 bulan. 12,5 lagi perjalanan COVID. Nyatanya kita tunggu bantuan untuk buat masyarakat sekitar warga nggak ada. Lagi Akhirnya kita punya keputusan teman-teman, daripada kita nunggu yang nggak jelas, ya akhirnya kita nggak mati karena COVID, mati kelaparan. Karena terus terang aja dengan pandemi musibah COVID ini sebenarnya buat orang yang menengah ke atas boleh-boleh aja setuju, tapi kami masyarakat kecil yang hari ini dapat, hari ini habis, terus dengan aturan PSBB kami bagaimana? nggak makan. Dapat apa? Pun pemerintah saat ini hanya janji-janji, cuma hanya teori, prakteknya nggak ada untuk masyarakat kecil. Di mana pemerintah matanya untuk masyarakat kecil? Seperti itu. Kita juga sangat mengharapkan pemerintah ini jangan sekali-sekali bicara di atas meja, jangan sekali bicara di kantor. Ayo dong kerja langsung masyarakat seperti apa keadaannya di lapangan. Jeritan suara masyarakat, tolong didengarkan. Seperti itu.
Kedepannya ada rencana Sungai Jingkem? Untuk rencana Sungai Jingkem untuk sekarang dan kedepannya, yang pertama kita dapat bantuan dari Basnas Provinsi dibikinkan untuk saung 10 saung untuk masyarakat sekitar, itu pun gratis dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan untuk kedepannya kami akan membangun tempat spot camping, tempat istirahat pengunjung, dan lesehan. Begitu trek yang akan kita bangun ke depannya mencapai 400 meter panjang. Yang sekarang mulai berjalan, insya Allah mungkin minggu besok kita mulai jalan baru 200 meter. Udah jadi sekitar 200 meter. 200 meter. Jadi diperpanjang lagi sampai 400 meter. 200 meter. Tambah lagi. Tambah 200 meter lagi. Tambah 200 meter lagi. Insya Allah kita nunggu barangnya aja. Nunggu barang sampai langsung kita bergerak. Terakhir Pak, buat anak-anak muda nih, pesannya apa sih? Pesan-pesan untuk anak muda, coba dituangkan kreatif yang positif untuk masyarakat, ya, untuk teman-teman kita bantu, walaupun kita nggak punya uang, tapi pemikiran yang kreatif, ayo kita tuangkan, jangan hanya bicara teori, kita praktekkan untuk saudara-saudara kita, bahwa kita pun bisa memberi kita pengalaman bekerja walaupun kita tidak punya uang. Yang penting niat dan semangat. Niat dan semangat. Makasih Pak atas infonya, udah mau berbagi sama saya tentang Sungai Jingkem. Semoga Sungai Jingkem lebih baik lagi ke depannya. Amin. Nanti kalau ada waktu saya kesini lagi. Amin, siap. Terima kasih. Bye.